Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kondisi kalian selalu dalam keadaan paling fit ya. Dan hari ini kita akan mempelajari salah satu bab yang berada pada mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tentang pencarian terbimbing. Nah, agar materinya lebih terstruktur, kita akan coba membahas satu persatu, mulai dari pendahuluan tentang pencarian terbimbing itu sendiri. Kemudian kita akan belajar menggunakan contoh tentang beberapa metode pencarian yang masuk dalam subbab ini. Di antaranya adalah tentang generate and test, kemudian ada juga tentang best first search, di mana varian di dalamnya ada greedy best first search dan juga algoritma A-star. Selain dari materi tadi, kita juga akan mengenal salah satu varian lain dalam pencarian terbimbing, yaitu hilly climbing yang terdiri atas beberapa contoh dari algoritma ini. Di antaranya adalah tentang simple hilly climbing dan juga steepest ascent hilly climbing. Oke, kita langsung ke materi saja. Agar lebih paham lagi dengan pencarian terbimbing ini, tidak ada salahnya kalau teman-teman kembali membuka catatan atau merecall informasi lagi terkait dengan pencarian buta pada metode BFS dan DFS ya, karena bagaimanapun masih dalam satu bab yang sama, hanya pencarian kali ini adalah pencarian terbimbing bukan pencarian buta. Untuk referensi, kalian boleh menggunakan buku yang manapun, entah itu buku dari terbitan Andy Offset yang ditulis oleh beberapa penulis, di antaranya adalah oleh T. Sutoyo, Edi Mulyanto, dan juga partner beliau adalah Vincent Suhartono, atau boleh juga menggunakan referensi yang sudah sangat populer digunakan oleh para pakar dalam kecerdasan buatan dari Peter Novick dan Stuart Russell. Edisi yang berapapun boleh kalian gunakan, ya. Oke, alasan kenapa kita menggunakan heuristic search, kemudian orang bilang begitu, atau informed search, atau pencarian terbimbing, itu adalah karena adanya kelemahan pada pencarian buta atau blind uninformed search. Di dalam pencarian buta itu, peneliti sudah banyak membuktikan bahwa waktu aksesnya cukup lama untuk menemukan solusi yang ditawarkan. Kemudian di sisi lain memerlukan memori yang dibutuhkan dengan skala yang besar. Dan pencarian buta itu sendiri, jika ruang masalahnya adalah besar, maka tidak terlalu cocok karena sebagaimana alasan tadi di atas, memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan serta memori yang digunakan. Ya. Jadi oleh karena itu, kita perlu melakukan pencarian menggunakan pencarian terbimbing atau heuristic atau informed search. Nah, dalam pencarian terbimbing ini, kita akan mengenal sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung biaya perkiraan atau estimasi dari satu buah simpul ke simpul yang lainnya atau simpul tujuan. Fungsi ini kemudian disebut juga fungsi heuristik atau kita menggunakan notasi HN. Ya, kita akan belajar masing-masing metode di dalam pencarian terbimbing secara beruntun. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu generate and test. Metode ini merupakan kolaborasi atau penggabungan beberapa metode, yaitu depth first search atau DFS di pencarian buta kemarin dengan pelacakan mundur atau backtracking. Backtracking berarti bergerak ke belakang menuju pada sebuah kondisi awal atau sebelum dilakukan pencarian. Algoritma ini sendiri terdiri atas beberapa langkah atau prosedur. Sebagaimana namanya adalah generate and test, maka yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pembangkitan solusi atau generate dari segala kemungkinan solusi yang bisa mencapai tujuan akhir dari titik awal atau start. Kemudian setelah dibangkitkan, maka masing-masing solusi tadi kita uji untuk melihat apakah lintasan atau simbol-simbol yang kita pilih itu merupakan solusi yang paling pendek kalau kita mencari nilai minimal yang bisa mengantarkan kita dari start ke goal kita nantinya. Kemudian kita akan berhenti apabila solusi yang ditemukan, atau kalau tidak, kita akan kembali ke langkah pertama dengan membangkitkan solusi yang lainnya, menguji dan seterusnya. Kita ke contoh
ini adalah sebuah graf berarah ya, di mana graf ini kita jadikan sebagai sebuah contoh awal dengan menggunakan simpul A sebagai simpul awal dan simpul J ini akan menjadi simpul yang menjadi tujuan kita. Oke, jadi dalam Generate and Test kita akan punya bobot pada masing-masing transisi. Dalam hal ini kita menggunakan graf berarah. Nah, bobot ini cara menentukannya adalah random atau acak atau sesuai dengan desain dari kalian sebagai orang yang ingin menerapkan metode ini untuk memecahkan sebuah masalah tertentu. Dalam kasus ini kita akan mulai dari simpul A, kemudian kita akan menuju ke simpul J ini sebagai goal kita. Ya, oke. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa langkah pertama adalah generate solution, maka kita akan mencoba berbagai macam kemungkinan atau lintasan yang bisa mengantarkan kita dari simpul A ke simpul J. Cari semua kemungkinan yang bisa melakukan pelacakan dari A ke J, kemudian kita pilih salah satu di antaranya. Pasti teman-teman sudah bisa mencari salah satu contoh dari A ke J sesuai dengan arah panah atau orientasinya. Misalkan saja untuk solusi pertama kita akan menggunakan lintasan dari simpul A, kemudian ke simpul C, kemudian ke simpul D, E, H, kemudian I, dan berakhir di simpul J kita di sebelah sini. Nah, dari masing-masing simpul itu dihubungkan oleh beberapa transisi, satu untuk masing-masing simpul ke simpul yang lainnya. Kemudian kita coba tambahkan masing-masing nilai yang ada dalam setiap transisi ini. Ada 1 dengan 2, 2, 3, 3, kemudian 1. Kemudian kalau kita jumlahkan maka akan menghasilkan solusi 1 ini akhirnya punya bobot sebanyak 12 satuan. Nah, karena kita belum bisa membandingkan dengan metode yang lain, dengan solusi yang lain, maka kita coba simpan ini sebagai solusi sementara terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita ketemu dengan satu solusi ini, dengan lintasannya adalah A, C, D, E, H, I, J, kita coba bangkitkan lagi solusi yang lainnya, dari simpul A ke simpul J. Coba kalian cari dulu. Oke, misalkan solusi kedua ini, kita berangkat dari simpul A sama-sama, kemudian kita ke simpul B, simpul E, H, I, dan J. Kalian cek untuk masing-masing nilai yang menjadi bobot dari setiap transisi yang ada, maka kalau dijumlahkan totalnya adalah 16. Ya. Nah, kemudian ketika sudah dibangkitkan dua buah solusi, kita harus menguji apakah solusi yang terakhir kita temukan ini adalah solusi akhir di mana bobotnya adalah lebih minimal dari solusi sebelumnya. Ternyata kalau kita bandingkan di antara solusi yang kedua ini dengan solusi yang pertama tidak lebih besar, alias solusi yang pertama ini dia nilainya lebih kecil. Maka kita akan menggunakan solusi yang pertama ini untuk digunakan sebagai pedoman pada pencarian solusi yang selanjutnya. Oke, kemudian misalkan kita punya solusi yang ketiga, katakan kalian punya lintasan yang lainnya, sebutlah solusi ketiga sebagai A, C, D, dan berakhir pada simpul J. Apabila kalian jumlahkan masing-masing nilai yang ada, maka akan ketemu dengan 1, 2, dan 3 totalnya akan ketemu sama dengan 6. Karena tadi kita sudah punya solusi pertama dengan bobotnya adalah 12, maka kemudian kita bandingkan, ya, kita uji dengan nilai solusi atas lintasan ACDJ ini ternyata lebih kecil nilainya dari solusi yang pertama tadi. Maka solusi dengan bobot 3 ini yang akan kita pegang untuk melakukan pembangkitan solusi selanjutnya, ya. Misalkan kita punya solusi yang keempat, katakan solusi ini melewati lintasan ACFG kemudian berakhir pada simpul J. Dan jika dijumlahkan, kalian akan ketemu dengan nilai 7 satuan. Nah, solusi keempat ini kemudian kita bandingkan dengan solusi terakhir yang tadi kita ketemu, yaitu di bobot total 6 untuk solusi yang ketiga. Ternyata ketika kita bandingkan,
solusi 7 ini, solusi 4 dengan bobot 7 ini dia tidak lebih kecil, maka dengan demikian kita akan tetap menggunakan solusi ACDJ alias solusi ketiga sebagai solusi akhir atas contoh pada generate and test dengan simpul A sebagai awal dan simpul J sebagai goal kita. Maka kita akan ketemu dengan solusi akhir kita adalah lintasan kita adalah dari simpul A, kemudian simpul C, kemudian simpul D, dan berakhir di simpul J. Nah, ini contoh saja ya. Kalau kalian masih menemukan solusi yang lainnya dari contoh graf ini, maka silakan kalian bangkitkan, kemudian uji, cari bobot yang paling minimum di antara sekian banyak solusi yang ada, gunakan sebagai solusi akhirnya. Ya, ini contoh, dan kebetulan ACDJ ini adalah menjadi solusi kita yang terakhir alias pencarian kita hentikan. Ya. Kemudian setelah generate and test, kita punya metode pencarian terbimbing yang selanjutnya, yaitu best first search. Kalau disingkat pun sama dengan metode pencarian buta, yaitu BFS ya, tapi pendekatannya jauh berbeda. Pada best first search kali ini, simpul akan dipilih. Kita akan mengenal sebuah fungsi evaluasi atau evaluation function yang dinyatakan sebagai nilai Fn di sini ya. Pada nilai Fn yang ada, nilai yang paling kecil atau paling rendah itulah yang kemudian akan kita pilih. Ya, fungsi Fn itu di dalamnya memuat tentang fungsi heuristik yang pada contoh ini dan beberapa referensi yang lainnya dikenal dengan notasi Hn. Ya, nilai dari fungsi heuristik ini berarti adalah estimasi jarak terdekat antara simpul tertentu n, simpul yang kita tinjau, dengan simpul tujuan yang dinyatakan di awal soal biasanya. Kemudian pada kenyataannya apabila nilai Hn itu adalah 0, maka n yang kita tinjau itu menunjukkan bahwa dia adalah node tujuan atau simpul akhir yang kita jadikan sebagai goal. Oke. Di dalam best first search kita mengenal dua buah pendekatan atau algoritma. Pertama adalah greedy, ya. Biasanya orang menyebutnya dengan algoritma greedy. Greedy best first search lebih tepatnya, ya. Nilai fungsi evaluasi pada algoritma ini adalah sama dengan fungsi heuristiknya. Jadi apabila kita gunakan persamaan sederhana, maka nilainya adalah Fn sama dengan Hn. Kita akan menggunakan contoh pada algoritma greedy ini dengan graf yang sama dari contoh sebelumnya. Ya, apabila kita punya fungsi heuristik sebagai berikut, kita bisa menambahkan Hn ini untuk diterapkan pada setiap simpul atau node. Kita mengumpulkan memiliki beberapa landmark atau tempat atau jalan atau kawasan tertentu dari beberapa simpul yang ada. Kalau tadi kita punya punya graf seperti ini, kita bisa mengumpamakan setiap simpul dengan nama tertentu, dan di sebelah kanan dari nama tempat itu kita berikan nilai Hn-nya untuk setiap simpul. Nah, di graf ini saya coba menuliskan secara langsung dari nilai Hn pada setiap simpul yang saya gambarkan dengan warna merah. Ya, jadi kalian bisa lihat di sebelah sini untuk masing-masing simpul, dari simpul A ke simpul L, ya, masing-masing sudah punya Hn untuk setiap node itu sendiri. Nah, kemudian cara menyelesaikan algoritma greedy best first search ini sebetulnya ada banyak ya, tidak harus terpaku pada satu metode saja. Kebetulan dulu di pencarian buta, di awal-awal pertemuan kita belajar tentang metode searching atau pencarian, kita menggunakan metode tabular atau menggunakan tabel. Jadi kita akan menggunakan pendekatan yang mirip dengan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di antaranya kita punya simpul ya, yang di sebelahnya kita nyatakan sebagai simpul yang sudah kita kunjungi atau visited. Kemudian, sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, salah satu nilai yang harus kita patok dalam greedy best first search itu adalah nilai Hn yang saya tuliskan dengan warna merah untuk masing-masing simpul. Karena kita menggunakan graf yang sama, maka kita coba menggunakan simpul awal yang sama, yaitu A, dan simpul akhirnya adalah sama-sama, yaitu simpul J. Kita akan mulai saja dari simpul
A itu sendiri, ya. Kemudian kalau kalian lihat di graf sebelah kiri, simpul A itu nilai HN-nya adalah 5. Maka cara menuliskannya adalah meletakkan angka terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan nama simpul di belakangnya. Ya, ini hanya metode saja ya. Kalian boleh membaliknya kok. Kita punya nilai 5A ya. 5 itu diperoleh dari kalau kalian merujuk ke nilai ini adalah simbolnya, simbol A ini adalah nilai dari HN pada simbol A itu sendiri. Jadi 5A itu saya tuliskan di tabel sebelah sini. Kemudian di sebelah kanan ini adalah simbol yang sudah kita kunjungi sejauh ini. Kita baru punya simbol A di sini ya. Kemudian karena simpul A itu dia punya dua buah cabang, yaitu simpul C dan simpul B. Kita coba masukkan simpul C dan simpul B itu ke dalam kolom tabel di sebelah kiri. Caranya adalah kita harus meletakkan simpul yang nilai HN-nya di sebelah kiri. Ya. Dalam hal ini saya menggunakan orientasi sebelah kiri yang akan kita jadikan patokan. Meskipun kalian nanti boleh menggunakan sebelah kanan. Kita punya nilai A, kemudian ada simpul C di sini, ya, ada dari A ada simpul B di sini. Jadi yang kita cek itu adalah cabang dari simpul A ini. Karena cabang dari A adalah C dan B, maka kita coba masukkan ke dalam record yang kedua di sini, ya. Maka 5A-nya hilang, akan berubah menjadi 4AC, ya, yaitu dari nilai ini AC, 4-nya adalah dari sini, kemudian nilai 6AB ini adalah karena HN dari simpul B, simpul tujuan sejauh ini itu adalah 6, ya. Maka jika sudah ada sudah ada record seperti ini, ya, di baris record yang kedua, kita tambahkan simpul yang sudah dikunjungi sejauh ini, ada penambahan simpul B dengan simpul C. Oke. Sekarang dibandingkan antara 4 dengan 6, tentu 4 itu lebih kecil. Dan oleh karena itu, simpul paling belakang dari indeks angka 4 itulah yang coba kita kunjungi cabang-cabangnya. Yang tidak dikunjungi, 6AB ini kita biarkan tanpa kita sentuh untuk ditelusuri secara lebih lanjut. Oke, kita cek ulang. Cabang dari C ini di dalam graf ini ada 3, yaitu ada simpul K dengan nilai HN-nya 8, ada simpul F dengan nilai HN-nya adalah 4, dan ada simpul simpul D yang nilai HN-nya adalah 3. Kemudian cara menuliskannya adalah dengan menyertakan simpul-simpul pendahulu yang sudah kita kunjungi. Jadi akan ada ACK, ada ACF, dan juga akan ada ACD. Adapun nilai-nilai yang menjadi HN ini harus kita urutkan dari yang paling kecil sampai dengan nilai yang paling besar di sebelah sisi kanan. Sehingga kita peroleh seperti ini. Ya. 3 untuk ACD, 4 untuk ACF, dan 8 untuk ACK. Dengan nilai 6 sebelumnya harus kita tambahkan ke bawah sini. Ya. Tadi belum kita cek, tapi karena dia menjadi bagian yang harus kita masukkan ke dalam record selanjutnya, maka kita tambahkan sesuai dengan urutannya, yaitu 3, 4, 6, dan 8. Pada kolom sebelah kanan, kita punya penambahan simpul, yaitu simpul K, simpul F, dan simpul D. Ada cara penulisan simpul yang kita kunjungi itu tidak harus selalu alfabetis ya, kalian boleh secara acak, asalkan simpul-simpul yang kita tuliskan adalah lengkap sesuai dengan simbol yang sudah kita kunjungi sebelumnya. Oke, sama dengan yang sebelumnya kita jadikan panduan, karena yang paling kecil adalah angka 3, dengan angka 3 paling belakang itu adalah simpul D, maka simpul D inilah yang kemudian kita coba kunjungi cabang atau anak-anaknya. Dari simpul D kita punya dua buah simpul tujuan, ya kan, ada buah transisi, ini dan juga ini, ya. Pertama adalah simpul E, yang kedua adalah simpul J, ya. Kemudian kita harus melihat nilai HN dari masing-masing simbol itu sendiri. Yang tidak kita cek, kita biarkan ada 4, 6, dan 8 dengan masing-masing lintasan yang ada di belakangnya. Maka kita akan membuat
penjabaran dari simpul ACD tadi ya. Ada simpulnya dengan simpul J yang kalau kita tuliskan secara lebih detail, kita akan punya tulisan 0 OACDJ, kemudian diikuti oleh 4 ACF dari atas di sebelah sini, kemudian ada 6 AB di sini, dan 8 ACK di sebelah sini. Ini adalah penambahan dari simbol baru yang kita temukan karena dia adalah cabang dari simbol D di penelusuran sebelumnya. Oke, kalau kalian perhatikan ini adalah 0, ini adalah 4, ini adalah 6, ada 6 dan ada juga 8. Kalau ada nilai yang sama, seperti ini dengan ini misalkan, kalian boleh mengurutkan mana dulu yang harus diperiksa kok ya. Tidak terlalu mempengaruhi hasilnya nanti. Karena tadi kita sebutkan bahwa apabila nilai HN itu sama dengan 0, berarti simpul itu adalah node tujuan kita. Dengan demikian, simpul yang jadi tujuan kita adalah simpul J, dan kita akan menjadikan solusi kita adalah lintasan ACDJ di sebelah sini. Ya, dengan demikian kita punya solusi akhirnya adalah ACDJ di sini, ya, sebagaimana tadi kita sampaikan. Dan kalau kalian perhatikan, saya coba membuat cetak tebal dari beberapa lintasan pada kolom di sini yang menyatakan lintasan itu adalah simpul-simpul yang baru kita kunjungi. Ya. Kalian bisa perhatikan lebih lanjut lagi ketika kalian mencoba memahami dan belajar secara perlahan-lahan. Oke, itu adalah contoh dari greedy best first search. Ya, kalian bisa memperhatikan secara lebih lanjut dengan mencoba mengerjakan ini sebagai latihan tersendiri. Ya. Kemudian selain dari greedy pada algoritma best first search pencarian terbimbing ini, kita mengenal yang namanya algoritma A*. Ya. Kemudian notasinya adalah A, ada bintang mesinnya di atas. Ya. Kalau tadi nilai yang dijadikan sebagai fungsi evaluasi pada greedy best first search itu adalah Fn sama dengan Hn. Ya. Pada algoritma A* ini kita ada ketambahan satu buah nilai ya yang dinotasikan dengan Gn. Jika Hn adalah nilai heuristik atau jarak terdekat dari satu buah simpul ke tujuan akhir, maka nilai Gn ini boleh diartikan sebagai cost atau biaya dari simpul awal, simpul mula kita mulai melakukan penelusuran, ke simpul N yang kita tinjau. Kalau ini yang kita tinjau adalah simpul D, maka ini adalah simpul D. Ya. Oke, fungsi ini akan kita gunakan untuk melakukan pencarian terbimbing pada algoritma A* sebagai berikut, masih dengan graf yang sama. Ya, kita juga akan menggunakan tabel yang serupa biar lebih seragam lagi. Oke, kalau Hn yang saya gambarkan di dalam graf ini, saya nyatakan sebagai warna merah yang menempel atau melekat pada masing-masing simpul dari simpul A sampai dengan simpul L. Sama kok dengan contoh pada graf yang sebelumnya. Kemudian fungsi Gn ya yang merupakan cost tadi saya nyatakan dengan tinta warna biru pada masing-masing transisi dari satu buah simpul ke simpul-simpul yang lainnya ya. Nah, karena kalian sudah bisa memperhatikan bahwa yang menjadi fungsi evaluasi itu adalah penjumlahan dari Hn ya dengan Gn, maka tidak terlalu jauh berbeda dengan metode pada greedy best first search kecuali kita menambahkan satu buah elemen ke dalam fungsi evaluasi di sini. Kita sama-sama mulai dari simpul A di sebelah sini paling bawah ya. Fungsi evaluasi kita akan menjumlahkan antara Hn yang saya nyatakan dengan warna merah dengan Gn yang saya nyatakan sebagai warna biru merupakan cost biaya dari simpul awal ke simpul yang sedang kita tinjau. Oke, kita mulai dari 5A di sebelah sini ya. Karena dia belum berjalan kemanapun, jadi kita masih punya Hn saja, belum ada nilai Gn-nya. Sehingga kita akan punya 5A di sini. Dengan simpul A adalah simpul yang kita kunjungi hingga sekarang. Sama dengan tadi, karena ini cabangnya adalah 2, yaitu simpul C dengan simpul B, maka kita coba masukkan lintasan AC dan juga AB ke dalam rekod yang selanjutnya, tabel di baris bawah sini. Caranya adalah kita harus melihat pada nilai yang ditunjuk
simpul itu misalkan ya, simpul C ini HN-nya adalah 4 dan GN-nya adalah 1. Maka kita akan punya nilai 5AC, sebagaimana kita juga akan punya simpul B ini HN-nya adalah 6 dan GN-nya adalah 2. Maka akan menghasilkan angka 8AB ya. Dari langkah yang kedua ini, kita punya penambahan simpul di kolom sebelah kanan yaitu simpul B dengan simpul C. Jika dibandingkan antara 5 dengan 8, pasti kalian sudah bisa menebak bahwa penjabaran kita selanjutnya yaitu pada simpul C ini. Kita biarkan 8AB-nya dulu ya, karena ini tidak perlu kita hiraukan. Yang kita cek adalah simpul C karena bobotnya lebih kecil dari simpul atau lintasan di belakangnya. Oke, simpul C ini punya cabang 3. Kalian bisa melihat tadi ada K, ada F, ada D. Jadi sama dengan yang sebelumnya. Kalian akan melihat lintasan ACK, ACF, dan juga ACD. Yang beda adalah kita menambahkan GN di sini. Kalian bisa perhatikan, kalau dari A ke K itu adalah dengan menjumlahkan 1 dengan 4, yaitu 5 dengan 8 adalah 13. Kemudian kalau kalian mau melakukan pelacakan sampai ke simpul D sebagai cabang dari C, kan ada penjumlahan dari 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3, dan simpul F ini kalian bisa melihat ada 1, 2, dan juga 4. Kalau kemudian harus ditambahkan ke dalam baris di baris ketiga ini, maka kalian akan mendapatkan hasil yang secara terurut adalah sebagai berikut. 6ACD kita peroleh karena 6 itu diperoleh dengan menggabungkan 1 dengan 2 dan simpul D ini nilai HN-nya adalah 3. Kemudian ACF bisa kalian lihat di dalam graf. A adalah lintasan simpul pertama dari A ke C, kemudian ada simpul ke F. Ya, ada 1, ada 2, dan juga ada 4. Ya, sehingga kalian ketemu dengan 7 ACF. 8AB ini kalian peroleh karena dia tidak merupakan lintasan baru. Jadi tinggal kita tambahkan dengan urutannya adalah urutan ketiga dari depan. Ini yang terakhir adalah ACK, sebagaimana tadi kita hitung, bobot akhirnya adalah 13. Fungsi evaluasinya adalah 13. Penambahan simpulnya adalah KF di sebelah sini, sehingga kalian harus melakukan pelacakan untuk simpul D yang nilai Fn-nya paling kecil yang sama dengan 6 di sini. Yang lainnya kalian cukup mengabaikannya saja. Sekarang kalau dilihat, simpul D itu cabangnya ada 2. Ada simpul E dan ada simpul J dengan masing-masing HN-nya adalah 6 dan 0. Kemudian nilai GN-nya adalah 2 dan 3. Jika dijumlahkan dan dimasukkan sebagai rekod paling bawah pada tabel ini, maka kalian akan ketemu dengan nilai dan urutan sebagai berikut. Ya, kalau ada yang salah nanti silahkan kalian koreksi. Dan simpul yang kita kunjungi di belakang adalah A, B, C, K, F, J, E, dan juga D. Kalau dilihat, ya, ini menyatakan bahwa A, C, D, J itu bobotnya adalah 6, ya. Kemudian diikuti oleh 8AB, kemudian adalah 11, dan juga oleh 13. Adapun karena kita sudah mencapai simpul tujuan yaitu simpul J, maka pencarian kita hentikan dengan nilai total akhir dari E star ini adalah 6, dan lintasan yang kita pilih adalah A, C, D, kemudian J di sebelah sini, dengan keterangan bahwa lintasan yang dicetak tebal itu adalah PES atau lintasan yang baru. Ya, kalian boleh mencoba lagi dengan mengubah masing-masing HN atau masing-masing FN, masing-masing GN, terlepas dari contoh yang sudah kita gunakan sebagai materi untuk hari ini. Nah, selain dari unit and test, kemudian ada best first search, kita masih punya hill climbing, teman-teman. Adapun hill climbing ini, saya berharap kalian bisa belajar terlebih dahulu agar kita bisa lebih mudah lagi untuk membahas pencarian terbimbing menggunakan metode hill climbing ini. Adapun sebagai latihan, silakan kalian coba soal ini boleh menggunakan materi yang baru saja kita pelajari, ya.
Dari soal tadi, dari contoh tadi, kita sudah punya graf yang berarah, maka silakan kalian ubah menjadi graf yang tidak berarah. Dari situ, kalian tentukan pula simbol awal dengan goal yang tidak harus selalu sama antara satu dengan yang lainnya. Ketika kalian sedang mengerjakan soal terkait dengan generate and test, pastikan kalian menyediakan bobot untuk masing-masing sisi ini, ya. Angkanya boleh random, kalian sendiri yang menentukan. Dan ketika kalian sedang menyelesaikan soal tentang greedy dan A-star, maka pastikan pula bahwa HN dan juga GN-nya juga tersedia. Terakhir, karena kita tadi baru sebatas mempelajari implementasi, belum sampai dengan pembahasan konsep secara lebih lanjut, kalian pelajarilah dengan membandingkan algoritma ini terkait dengan kelebihan dan kekurangannya satu sama lainnya. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa segera berjumpa di materi yang lainnya. Terima kasih untuk selalu bersama. Jangan lupa selalu menjunjung adab di atas ilmu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.